Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan 4 strategi catur dari sang legenda catur dunia, master catur dunia Paul Keres. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like, dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di permainannya pertama, di mana Paul Keres memegang bidak putih melawan Sasabu memegang bidak hitam, di mana putih mengambil pembukaan E4, C5, Sicilia defense, kuda ke F3, dan kuda ke C6, dan D4. Dan pion pukul pion, kuda pukul pion, kuda ke F6, mengancam pion E4 dan kuda ke C3. Untuk mensupport pion E4, D6, mengaktifkan gajah G5, menyerang kuda E6, dan menteri ke D2, dan mempersiapkan rokade panjang sekaligus mensupport gajah E7, juga mempersiapkan rokade pendek sekaligus mensupport kuda, rokade panjang dan rokade pendek. F4 terlebih dahulu, langsung mendobrak di petak pusat teman-teman. A6, dan jelas ini juga bertujuan supaya pion B7 bisa masuk ke B5, dan E5 menawarkan pertukaran pion dan pion pukul pion, dan pion pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini langkah terbaiknya yaitu adalah menteri pukul menteri, skak, beteng pukul menteri, dan jelas jalur D sudah dikuasai oleh beteng, dan pion pukul kuda dan pion pukul pion mengancam kuda ke D5, mengajak pertukaran gajah sekaligus mengajak pertukaran kuda, dan gajah pukul gajah dan kuda pukul gajah, dan gajah ke D3. Nah teman-teman, di posisi seperti ini mungkin putih sedikit diunggulkan dalam hal posisi. Nah oke, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah teman-teman, di posisi seperti ini di langkah aslinya yaitu adalah pion pukul kuda dan pion pukul pion mengancam kuda ke D7, H4, langsung mendobrak di petak H ataupun jalur H teman-teman. Beteng ke B8 untuk menyerang pion lemah B2, dan menteri ke E3 untuk mensupport pion. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung kuda pukul pion? Masalahnya menteri pukul menteri, beteng pukul menteri, dan beteng pukul beteng, skak, dan gajah pukul beteng, dan gajah pukul gajah. Nah di posisi seperti ini juga putih sudah diunggulkan 1 perwira. Nah maka dari itu teman-teman, di posisi seperti ini di langkah yang ke-13 dijawab dengan beteng ke B8 terlebih dahulu untuk membuat ancaman balasan, dan menteri ke E3 untuk mensupport pion, dan beteng E8, beteng H3, dan jelas teman-teman ini langsung menguasai baris 3 untuk membantu penyerangan di sayap raja hitam, dan menteri ke A5, dan jelas teman-teman di posisi seperti ini tujuan dari menteri yaitu adalah langsung menyerang di pertahanan raja putih dan akan disusul oleh gajah gelap hitam, dan gajah pukul gajah itu wajib, dan beteng pukul gajah, beteng G3 langsung menyerang pion lemah G7, beteng E8. Nah teman-teman, di posisi seperti ini apa jadinya bila menteri pukul pion? Maka menteri pukul menteri dan kuda pukul menteri, dan beteng ke D8, skakma teman-teman, beteng E8 dan beteng pukul beteng. Dan jelas putih sangat unggul ya dalam posisi kalau menerima pion teman-teman. Nah apa jadinya teman-teman bila di posisi seperti ini langsung dijawab dengan kuda pukul pion? Hasilnya sama saja teman-teman. Maka menteri pukul kuda, menteri pukul menteri, dan beteng D8 hasilnya sama seperti tadi, beteng menutup dan beteng pukul beteng, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya. Nah di langkah aslinya ini langsung dijawab dengan beteng E8 terlebih dahulu dan beteng pukul kuda, mengorbankan kualitas perwira teman-teman, dan gajah pukul beteng, gajah ke D3 langsung menyerang pion lemah H7, H6, dan menteri ke F4, dan raja ke F8.
Nah teman-teman, tipe seperti juga, apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri pukul pion dan menteri pukul pion. Juga untuk mendukung pion G7 sekaligus mengancam beteng. Beteng G5 mengancam menteri dan F5. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini posisi dari hitam sangat diunggulkan dikarenakan pion G7 sudah terjaga oleh menteri. G4 dan beteng pukul pion. Raja pukul beteng, maka beteng B8 sekak, raja ke C1 dan menteri pukul kuda. Dan jelas ancamannya skakmat teman-teman. Dan menteri pukul pion, sekak dan menteri pukul menteri, dan beteng pukul menteri, sekak. Dan raja pukul beteng. Nah, di seperti ini juga hitam sangat diunggulkan satu perwira beteng. Nah, oke, kita kembali lagi di langkah yang ke-25 ini. Di mana teman-teman di seperti ini. Apa jadinya bila raja ke D1? Masalahnya beteng B1 sekak, raja ke E2 dan pion pukul pion dan menteri ke E5 sekak, raja ke F2 dan menteri ke F4 sekak, raja E2, beteng H2 sekak, raja E1, maka menteri C1 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya, di langkah yang ke-18 ataupun di langkah yang ke-20. Nah teman-teman, di langkah yang ke-20 ini menteri ke F4 terlebih dahulu dan raja ke F8 dan beteng pukul pion, raja pukul beteng, menteri ke F6 sekak dan raja ke F8, gajah G6, dan jelas ancaman skakmat tidak dapat terhindar lagi. Dan di pos seperti ini juga hitam menyerah. Beteng E7 untuk mensupport pion, maka menteri ke H8 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang pertama. Sekarang kita masuk di serangan yang kedua. Nah teman-teman, di serangan yang kedua ini saya ambil dari pertandingan Akaru memegang bidak putih melawan Paul Keres memegang bidak hitam. Dan dimana putih mengambil pembukaan D4, D5, C4, Queen Gambit dan E5. Dan inilah yang dinamakan pembukaan Albin counter Gambit. Dan kuda ke C3 dan pion pukul pion, menteri pukul pion. Kuda ke C6 mengancam menteri dan menteri pukul pion langsung mengadu menteri teman-teman. Gajah ke E6 mengancam menteri, menteri ke B5, A6 menyerang menteri, maka menteri ke A4. Nah teman-teman, apa jadinya bila langsung dijawab dengan menteri pukul pion? Maka kuda ke D4 dan ancamannya skak beteng, menteri ke E4 dan kuda ke F6 mengancam menteri, menteri ke D3 dan gajah pukul pion dan menteri ke D1. Nah teman-teman, apa jadinya bila menteri pukul gajah? Masalahnya kuda ke C2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-10 ini. Nah maka dari itu menteri ke D1 dan gajah ke B4 mengepin kuda, kuda ke F3 mengajak pertukaran kuda dan kuda ke B5 menambah tekanan buat kuda, menteri ke A4 dan kuda ke D5 menambah tekanan buat kuda sekaligus melindungi gajah teman-teman. Dan gajah ke D2 dan rokade pendek dan kuda ke E4. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini hitam sangat diunggulkan dalam posisional, di mana 4 perwira langsung aktif menyerang di pertahanan raja putih. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah aslinya, di langkah yang ke-7. Dan menteri ke A4 dan gajah ke B4 menekan kuda, gajah ke D2 untuk mensupport kuda dan gajah pukul pion. A3 mengancam gajah dan B5 juga mengancam menteri. Menteri ke C2, maka kuda ke D4 menyerang menteri. Menteri ke E4 sekak dan gajah ke E7 menutup. Kuda ke F3 untuk menawarkan pertukaran kuda dan C5 untuk mensupport kuda. Beteng ke C1 langsung menguasai jalur C dan kuda ke F6 mengancam menteri, menteri B1 dan menteri ke D6. Dan kuda pukul kuda dan pion pukul kuda juga mengancam kuda. Kuda ke E4 langsung menawarkan pertukaran kuda sekaligus mengancam menteri. Kuda pukul kuda, menteri pukul kuda.
dan rokade pendek. Nah, dimana tipe seperti ini perwira dari hitam langsung semuanya aktif teman-teman. Gajah ke F4 menyerang menteri ke D8. Benteng ke D1 juga menambah tekanan buat pion, dan gajah ke F6 untuk mensupport pion sekaligus mengaktifkan benteng. Menteri ke F3, benteng E8 langsung menguasai jalur E. B3 menyerang gajah, dan D3 menyerang balik di pertahanan raja putih, dan E4. Nah teman-teman, tipe seperti ini apa jadinya bila langsung dijawab dengan pion pukul gajah? Masalahnya pion pukul pion, E4 dan menteri ke A5 sekak. Gajah ke D2 menutup, maka menteri pukul pion. Nah dimana tipe seperti ini hitam memiliki 3 pion bebas teman-teman. Nah maka dari itu teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-22. Nah dimana tipe seperti ini dijawab dengan E4 dan gajah C3 sekak. Gajah D2 menutup dan menteri ke D4 juga mensupport gajah. Gajah pukul gajah, menteri pukul gajah sekak. Benteng ke D2 menutup dan benteng pukul pion sekak. Dan pengorbanan satu benteng, menteri pukul benteng. Dan menteri ke C1 sekak, raja ke D1 dan D2 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang kedua. Sekarang kita masuk di serangan yang ketiga. Nah oke teman-teman, di serangan yang ketiga ini saya ambil dari pertandingan Paul Keres memegang bidak putih melawan Boris Spassky memegang bidak hitam. Dan Paul Keres mengambil pembukaan D4 dan kuda ke F6 India defense, C4 dan E6 dan kuda ke F3 dan B6 mengaktifkan gajah dan E3. Gajah ke B7 langsung menyerang kuda. Gajah ke D3 juga langsung memantau pion H7. Gajah E7 mempersiapkan rokade pendek dan rokade pendek. Rokade pendek dan B3, dan jelas teman-teman mensupport pion sekaligus mengaktifkan gajah. D5 langsung menawarkan pertukaran pion dan gajah ke B2 langsung memantau di pertahanan raja hitam. Kuda B ke D7, dan jelas ini akan membantu pion C7 maju ke C5. Dan kuda ke C3 untuk menambah tekanan buat pion D5 dan C5 langsung mendobrak di petak pusat. Menteri ke E2, dan jelas langsung mengoneksikan benteng agar bisa langsung menguasai jalur tengah. Dan pion D pukul C4 dan pion pukul pion. Menteri C7 langsung menguasai jalur C, dan benteng A ke D1 menguasai jalur D, dan benteng A ke D8. Tidak mau kalah dengan putih menguasai jalur D. D5 langsung menawarkan pertukaran pion dan A6. Nah teman-teman, apa jadinya bila di pos seperti ini langsung dijawab dengan pion pukul pion? Masalahnya pion pukul pion dan kuda pukul pion. Kuda pukul kuda dan gajah pukul kuda. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih juga langsung bisa menjawab dengan gajah pukul pion sekak. Dan raja pukul gajah, benteng pukul gajah. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini putih lebih diunggulkan dalam penyerangan di pertahanan raja hitam. Nah oke, maka dari itu kita kembali lagi di langkah yang ke-13. Di mana tipe seperti ini langsung dijawab dengan A6 dan pion pukul pion. Dan pion pukul pion, kuda G5, dan jelas langsung mengancam pion E6. Dan menteri ke C6 terlebih dahulu untuk mensupport pion sekaligus mengancam pion lemah. G2 ancamannya skakmat dan F4, dan langsung mengawal pion di petak G2 yang akan ancamannya skakmat. H6 mengancam kuda, dan kuda ke F3 kembali. Menteri C7, kuda ke H4, dan jelas akan mengancam benteng sekaligus gajah. Gajah ke D6 dan gajah ke B1, dan jelas teman-teman ini akan bertujuan supaya pergantian posisi perwira yang lebih mematikan. Dan benteng F ke E8 membuka ruang buat raja, dan menteri ke F2. Dan jelas teman-teman, di sini menteri juga akan berkembang ke G3, akan mengancam pion lemah G7. Kuda F8 dan juga secara tidak langsung
langsung mengaktifkan beteng dan sekaligus kuda juga mengawal petak penting, di mana H7 dan juga G6, menteri G3, dan jelas ancamannya skakmat dalam beberapa langkah. Dan kuda ke H5 mengancam menteri, dan menteri ke H3 secara tidak langsung mengancam kuda ke F6 kembali, dan kuda G6 menawarkan pertukaran kuda. E5 menawarkan pertukaran pion, dan kuda ke D5 langsung menawarkan pertukaran kuda, dan gajah pukul kuda, dan pion pukul pion, dan gajah pukul pion, dan kuda pukul gajah. Nah teman-teman, di mana tipe seperti ini, kedua gajah dari putih langsung aktif menyerang di pertahanan raja hitam. Gajah ke E6 menyerang menteri dan menteri G3, dan beteng pukul beteng, dan beteng pukul beteng. B5 menawarkan pertukaran pion, dan beteng F1 kembali menyerang kuda, dan kuda 6 ke D7 menawarkan pertukaran kuda dan menteri pukul pion, pengorbanan satu menteri teman-teman. Nah di pos seperti ini juga hitam menyerah, dan apabila dilanjutkan raja pukul menteri maka kuda pukul kuda, open skak, raja G8 dan kuda ke F6 skak, raja F7 dan kuda ke D5 juga open skak sekaligus mengancam menteri, raja G8 kuda ke F6, dan raja F7 kuda ke D5 juga open skak seperti tadi, dan raja G8 dan kuda pukul menteri mengancam beteng. Beteng E7 maka beteng F3 dan jelas akan mengancam skakmat dalam beberapa langkah. Dan beteng pukul kuda ini langkah wajib, dan beteng G3 skak, raja ke F7, beteng G7 skak sekaligus tembus mengancam beteng. Raja ke E8 maka beteng pukul beteng. Nah teman-teman, di pos seperti ini juga putih sudah diunggulkan satu perwira beteng, dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di serangan yang ketiga. Sekarang kita masuk di serangan yang keempat ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di serangan yang keempat ataupun yang terakhir ini, dimana saya ambil dari permainan Paul Keres memegang bidak putih melawan Efim Geller memegang bidak hitam, dimana putih mengambil pembukaan D4, kuda ke F6, India defend, C4 dan E6, kuda ke F3 dan D5, dan kuda ke C3 dan C5, dan pion pukul pion, dan kuda pukul pion. E3 untuk mensupport pion, dan kuda ke C6 menambah tekanan buat pion D4, dan gajah ke C4 langsung menyerang kuda, kuda pukul kuda, dan pion pukul kuda. Gajah E7 mempersiapkan rokade pendek dan rokade pendek E4, dan langsung menguasai petak pusat teman-teman. B6 langsung mengaktifkan gajah sekaligus mensupport pion, dan gajah ke B2, dan jelas langsung memantau di pertahanan raja hitam. Gajah ke B7 dan juga tidak mau kalah dalam penguasaan diagonal, dan menteri ke E2, kuda ke A5 menyerang gajah yang sangat berbahaya ini. Gajah ke D3 berganti posisi menyerang di sayap raja pion H7. Beteng ke C8 menguasai jalur C, dan beteng A ke D1 menguasai jalur D, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Dimana di pos seperti ini sementara waktu putih diunggulkan pion center ataupun pion tengah teman-teman. Gajah ke B4 dan jelas langsung mengunci petak E1 yang akan ditempati oleh beteng. D5 menawarkan pertukaran pion sekaligus mengaktifkan gajah, dan pion pukul pion, dan pion pukul pion. Dan jelas teman-teman, ini adalah ancaman yang serius, dan menteri ke E7 langsung mengadu menteri. Kuda ke E5 menutup, dan ancamannya skakmat dalam beberapa langkah. F6 mengancam kuda, menteri ke H5 ancaman skakmat, dan G6 mengancam menteri, dan kuda pukul pion, dan pion pukul kuda, gajah pukul pion. Nah teman-teman, di mandipe seperti ini perwira dari putih 100% aktif dalam penyerangan teman-teman, dan menteri G7 dan beteng ke D3, dan jelas akan membantu menyerang di pertahanan raja hitam. Gajah ke D6
Dan F4 terlebih dahulu menghentikan laju gajah. Dan menteri ke-8 mengadu menteri. Dan menteri G4. Dan jelas teman-teman, di mana di pos seperti ini putih sangat leluasa dalam penyerangan. Gajah ke C5 skak, raja ke H1, benteng ke C7 untuk mengawal baris penting, baris 7, dan gajah ke H7 double skak, raja ke F7, dan menteri ke E6 skak, raja G7, dan benteng G3 skak. Nah teman-teman, di posisi seperti ini hitam menyerah, dan apabila dilanjutkan raja pul gajah, maka menteri H3 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-26, dimana di posisi seperti ini apa jadinya bila langsung raja pul gajah. Masalahnya benteng H3 juga skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.